Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, silakan masuk. Untuk mengawali pembelajaran kita ya agar lebih diberkahi oleh Allah, sebelumnya nanti kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kemarin yang bertugas sebagai dirijen nanti mempersiapkan diri, kemudian berdiri tegak kayak biasanya ya. Oke, silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sebelum kita pembelajaran, kemarin kita mempelajari masalah materi apa? Iya, mitigasi bencana ya, pencegahan bencana. Nah, kalau yang kemarin sudah Bu Ina terangkan mengenai masalah angin topan ya, yang ada di alun-alun. Nah, sekarang sebelum kita ke kegiatan presentasi ya, akan Bu Erna tampilkan lagi video mengenai salah satu bencana yang belum dibahas di masing-masing 2004, tepatnya tanggal 26 Desember setelah Natal. Peristiwa bencana alam terdahsyat di bumi. Pada tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi memori kelam dalam sejarah Indonesia. Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter yang berpusat di Samudra Hindia memicu ombak setinggi kurang lebih 30 meter yang meluluh lantakan pesisir dan permukiman warga hingga tak bersisa. Silakan diamati ya. Pada 4 Januari 2005, lebih dari 200.000 orang kehilangan nyawa akibat bencana tersebut. Saat itu, Minggu 26 Desember 2004 pagi, tidak ada yang menduga bahwa akan terjadi bencana yang mempadatkan. Itu tadi yang teman-teman lihat tadi mengenai kejadian apa tadi? Tsunami. Faktor penyebabnya tsunami tadi apa? Yang di sini tadi? Lempeng. Iya. Pergeseran lempeng. Iya, lempeng bumi. Ya. Dengan berapa skala tadi? Skala 9,3. Ketika dua lempeng itu saling berbenturan, teman-teman ya. Itu dengan sangat kuat sekali. Apalagi kalau terjadi di laut, ya di laut itu sangat dampaknya itu luar biasa besar. Beda ketika misalkan pergeseran itu, ya gempa itu terjadi di daratan. Dampaknya ketika ada di laut itu luar biasa besar. Salah satunya yang seperti kita lihat yang ada di Aceh, berada di pantai itu ya. Ketika melihat air surut ke tengah laut, itu malah kita itu tidak mendekat ke pantai, tapi segera menjauh. Karena itu adalah salah satu tanda-tanda akan terjadi tsunami. Seperti itu. Jadi pengetahuan seperti itu yang sekarang itu
wajib dilakukan oleh pemerintah kepada warga yang domisilinya berada di sekitar pantai. Gitu. Jadi itu edukasi itu sangat penting sekali. Karena kalau seperti itu, selain kita membuat ada alatnya, fungsinya di mana? Di tempat yang dataran lebih tinggi. Makanya di sekitar Blitar kayak pantai di Serang, pantai di mana satunya? Tambak itu ya. Sekarang alhamdulillah ya, itu sudah banyak arah tanda panah teman-teman. Panahnya apa? Tempat evakuasi. Tempat evakuasi itu salah satu mitigasi juga sekalian adaptasi ya, adaptasi atau penyesuaian masyarakat di situ untuk berjaga-jaga ketika tiba-tiba ada tsunami datang. Karena apa? Ketika pusat gempanya ada di tengah laut, itu sangat dahsyat. Ya, akibatnya. Presentasi, tadi belum Bu Ena absen, hari ini ada yang nggak masuk? Apa masuk semuanya? Siapa? Oh, Tahasus, iya. Teman nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ada 4 kelompok kan, masih ingat nggak kelompoknya? Kelompok 1, kemarin apa? Masuk lupa. Kelompok 1? Oke, kelompok 1 nanti kumpul di belakang sana ya, di ujung sana nggak apa ya. Kelompok 1 erupsi gunung api, nanti berada kumpul di utara sana. Kemudian kelompok 2-nya mengenai bencana banjir di sini. Kelompok 3 mengenai gempa bumi. Kelompok keempatnya mengenai kekeringan ya. Oke, silakan teman-teman berkumpul dengan kelompoknya terlebih dahulu. Gitu ya. Silakan. Ini untuk LKPD-nya, Bu Ena bagikan sekalian. Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Sini, kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4? Nanti masing-masing kelompok silakan mempresentasikan dari hasil diskusi yang minggu kemarin sudah teman-teman lakukan, ya. Silakan untuk presentasi. Nanti tiap kelompok yang presentasi, satu kelompoknya maju. Kemudian diperkenalkan satu persatu siapa nama kelompoknya. Setelah, ya nanti boleh bergantian ya waktu presentasi ya teman-teman ya. Nanti boleh bergantian. Terus setelah presentasi selesai, kelompok yang lainnya, ya nanti silakan boleh bertanya mengenai apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya. Boleh bertanya, boleh memberi masukan, ya nggak harus bertanya, boleh memberikan masukan juga boleh. Ya, lebih dahulu siapa yang bersedia maju duluan? Nomor 1 siapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 nomor 1. Kemudian yang kedua kelompok berapa? Ya. Yang kedua kelompok 4. Oke. Yang ketiga kelompok 1. Yang terakhir kelompok 2. Oke. Siap ya? Nanti kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 2. Kegiatan mitigasi bencana banjir dilakukan untuk dapat meminimalisir risiko atau dampak bencana. Kegiatan mitigasi bencana banjir sebagai berikut. A. Aktif adalah strategi optimalisasi sumber daya manusia untuk aktivitas kehidupan sehari-hari dalam menghadapi dinamika lingkungan. Contohnya menjadi tukang ojek perahu, meninggikan pondasi atau lantai rumah, pembangunan rumah menjadi 2 lantai. Adaptasi sosial ketika menghadapi bencana banjir diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan meningkatkan solidaritas atas warga. Masyarakat saling membagikan makanan, membantu mengevakuasi, membetulkan rumah, membuat posko pengungsian, dapur umum, dan lain-lain. Dari kelompok 4. Oke.
Silakan disimak kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa itu banjir kiriman dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke. Banjir kiriman itu apa? Cara ngatasinya gimana? Silakan. Kan nggak asing ya? Sering apa kita mendengar namanya banjir kiriman. Banjir kiriman itu apa tuh? Ngalami. Oh, pernah ngalami loh. Pernah ngalami temannya. Kelompok 4 ya? Kelompok 4 silakan presentasi. Pertama, perkenalkan nama saya Rido. Nama saya Zaki. Nama saya Syabil. Saya Iko. Pada musim kemarau akhir tahun 2023 di Desa Jatimalang, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar terjadi kekeringan. Sumur-sumur warga menjadi kering. Di saat itu air bersih pun sulit didapatkan hingga sungai-sungai pun mengering. Bendungan yang ada di Jatimalang pun menjadi kering. Dikarenakan air bersih menjadi sulit didapatkan sehingga warga sekitar mendapatkan subsidi air bersih dari pemerintah Kota Blitar. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekeringan. 1. Kemarau panjang. 2. Penebangan liar. 3. Tidak dilakukannya reboisasi. Dampak terjadinya kekeringan. Dampak negatif. A. Banyak tanaman mati karena tidak bisa mendapatkan sumber air untuk hidup, kecuali beberapa jenis pohon seperti pohon jati dan kaktus. B. Meningkatkan polusi karena tanaman sebagai agen yang memproses gas karbon dioksida berkurang. C. Sumber air bersih berkurang dan gersangnya tanah lahan bercocok tanam. Mitigasi atau pencegahan kekeringan. A. Pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya defisit air di musim kemarau. B. Reboisasi hutan untuk mencegah terjadinya kekeringan. C. Penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar. D. Pemantauan penggunaan teknologi. E. Membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. F. Memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air. Dan G. Melakukan sosialisasi untuk penghematan air. Adaptasi yang dilakukan. 1. Meningkatkan daya dukung DAS, daerah aliran sungai sebagai daerah resapan air. 2. Membangun, mengelola, dan atau merehabilitasi bendungan, dam, waduk. 3. Mengembangkan teknologi irigasi baru untuk intensifikasi pertanian, sekaligus untuk penghematan air. 4. Menyelenggarakan program kampanye hemat air. Sekian dari kelompok 4, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus teman-teman. Oke. Masih bisa. Mitigasi atau pencegahan erupsi gunung api. A. Pembangunan tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah pemukiman. B. Pengadaan pemantauan berkala menggunakan seismograf. C. Pengiriman data pemantauan ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung dengan Radio Komunikasi SSB. D. Kegiatan tanggap darurat. E. Pemetaan peta kawasan rawan bencana gunung berapi dan menjelaskan jenis dan sifat bahaya daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pengungsian dan pos penanggulangan bencana gunung berapi. F. Penyelidikan gunung berapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. G. Sosialisasi yang dilakukan pada pemerintah daerah dan masyarakat. H. Pemantauan berkala. Adaptasi yang dilakukan adalah adaptasi dari bencana gunung meletus, diantaranya pembuatan rumah yang kokoh, dinding rumah yang tebal, dan atap rumah yang tahan terhadap hujan air dan hujan abu. Masyarakat dapat menggunakan masker, kacamata, dan menggunakan pakaian tebal supaya dapat terhindar dari dinginnya udara pegunungan dan letusan abu vulkanik. Sekian dari kami.
Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus teman-teman. Ada yang ngasih masukan, ada yang ngasih pertanyaan mengenai erupsi. Boleh tanya? Oke, silakan Mbak Rona. Pilih tanya. Yes, tanya ya. Heeh. Apakah ada kaitan antara erupsi gunung berapi dengan pergerakan lempeng tektonik? Saat lempeng yang memiliki massa tersebut menekuk ke bawah, batuan yang ada pada lempeng ikut menekuk pada akhirnya menyatu dengan magma. Kemudian magma tersebut yang akan naik menuju ke permukaan. Bagus ini apa toh? Kelompok yang terakhir yang presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3. Jatimalar diam saja. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gempa bumi. 1. Aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik adalah pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Aktivitas tektonik menyebabkan gempa bumi tektonik yang menimbulkan kerusakan atau bencana alam. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar keseluruhan bagian bumi. Cukup sekian untuk kali ini. Kami dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus teman-teman untuk kelompok 3. Oke, itu adalah materi gempa bumi. Oh, sudah ada yang bertanya apa ngasih masukan? Bertanya. Oke. Siapa dulu? Sana dulu. Ya, tadi angkat tangan dulu. Siapa dulu? Oke, ya. Oke, silakan menyimak ya kelompok 2 ya. Bagaimana cara mengukur kekuatan gempa pada sebuah daerah? Jelaskan. Bagaimana cara mengukur kekuatan gempa sebuah daerah? Oke, pertanyaan ditampung, dicatat. Pertanyaan selanjutnya dari temannya ya, nanti dijawab setelahnya ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi? Ya? Ke sana. Oke. Sana. Seperti apa ciri-ciri lokasi yang rawan gempa? Jelaskan dan berikan contoh. Terima kasih. Oke, ada lagi. Satu lagi teman-teman ya. Satu lagi. Mau dijawab dulu yang tadi? Belum? Oke, terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke. Dengarkan ya. Kita mau Albi yang menjawab. Mengapa pada saat terjadi gempa bumi dimungkinkan terjadi tsunami? Oke, silakan. Ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab dulu. Siapa Yang mau menjawab harus Albi. Ya, yang mana dulu? Silakan. Pertanyaan tadi. Bagaimana cara mengukur kekuatan gempa? Untuk pertanyaan tadi, bagaimana cara mengukur kekuatan gempa pada suatu daerah? Untuk mengukurnya diperlukan alat khusus bernama seismograf. Merupakan alat atau sensor getaran yang biasa digunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran permukaan tanah. Para ilmuwan dapat mengukur gelombang seismik ini melalui seismometer atau seismograf. Ya, kita lihat teman-teman ya. Jadi untuk mengukur kekuatan gempa berapa skala Richternya itu pakai alat namanya. Tentang ciri-ciri daerah rawan gempa, yaitu yang pertama ada berada dekat dengan wilayah pertemuan lempeng atau petahanan sesar, berada dekat dengan gunung api aktif, berada dekat dengan lokasi pertambangan yang banyak menggunakan bahan peledak. Iya, kalau terjadi gempa bumi, dimungkinkan terjadi tsunami. Kenapa? Berarti kan bisa mungkin, bisa enggak. Kok mungkin kenapa? Coba deh kehendak Allah. Bisa. Ayo Didi bisa jawab gak Di? Didi bisa jawabnya.
Alasan karena saat gempa bumi memungkinkan terjadinya tsunami apabila gempa tersebut terjadi di dalam laut, di mana patahan yang terjadi saat gempa menyebabkan air surut dari garis pantai sebelum akhirnya patahan tertutup kembali dan menyapu air ke daratan. Iya. Ini ya, bisa ya? Salah. Jawaban kelompok 3. Oke, teman-teman. Ya, udah selesai ya? Alhamdulillah presentasinya teman-teman sudah selesai hari ini. Materi yang kita pelajari insya Allah sudah lengkap mengenai mitigasi, dan alhamdulillah teman-teman tadi ketika presentasi sudah luar biasa hebat semuanya, dipertahankan. Yang masih malu-malu ketika presentasi atau mungkin masih mendedek itu belajar lagi gitu ya teman-teman ya. Gak usah malu teman-teman, kita masih belajar, selalu belajar ya, selalu belajar, tetap semangat, gak boleh patah semangat ya teman-teman ya. Selanjutnya tugas yang terakhir, silakan teman-teman membuat satu pertanyaan ya, satu pertanyaan dan satu jawaban mengenai materi di kelompoknya masing-masing. Satu saja. Ya, satu saja. Ya, ditanya, dijawab sendiri. Mengenai materi yang ada di mana? Kelompok Di masing-masing. kelompoknya masing-masing. Wih, kamu centang-centang. Pertanyaan dan menjawabnya, teman-teman silakan. Seperti kemarin ada lembar penilaiannya. Untuk lembar diri berarti diri sendiri, yang teman, ya soalnya dan jawabannya di belakang. Bumi terserah lo nggak itu. Di pertanyaan dia. Sembarang satu. Ini tak pinjami. Ya. Iya, satu. Oke, jangan lupa yang lembar awalnya, lembar penilaian untuk diri sendiri, silakan ditulis namanya. Kemudian lembar penilaian antar peserta didiknya itu nanti ambil 3 teman yang ada di kelompoknya ya, dikasih tanda. Kita tutup ya teman-teman ya untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan lancar. Teman-teman tetap semangat ya, jaga kesehatan agar bisa sekolah setiap hari gitu ya, bisa bertemu dengan teman-temannya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.